Rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku
Engkaulah segalanya, kami sembah Kau, kami memuji-Mu, memuliakan Engkau Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi. Mengatasi kita, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Sekali lagi, Tuhan, mulialah nama-Mu di bumi ini, nama-Mu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia nama-Mu Tuhan. Bila ku pandang ke langit, bulan dan segala bintang, ku heran Kau memperhatikanku. Kau pilih dan kasihi, memahkotaiku.
Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Betapa mulia nama-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu di bumi. Kami meninggikan nama-Mu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah. Kami boleh memandang wajah-Mu kembali pagi hari ini. Kami boleh menenangkan hati kami, sehingga kami boleh hidup dalam kerajaan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati hidup-Mu Tuhan. Menikmati perjalanan bersama dengan Engkau. Menikmati persekutuan dengan Engkau. Boleh makan bersama dengan keluarga Allah. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Baik, puji Tuhan. Oke, pagi ini kita baca firman Tuhan dulu ya. Oke, saya coba share ya. Haleluya. Jadi saudara, membaca firman Tuhan ini saudara, kita itu seperti berjalan bersama dengan Tuhan gitu. Karena setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ya, dari firman Tuhan ini adalah perkataan-perkataan kehidupan yang akan menjadi kehidupan bagi kita, menjadi pengalaman, menjadi makanan bagi kita. Ya. Yang akan terus membawa kita kepada kesempurnaan kita gitu. Ya. Baik, saudara. Sambil kita baca, sambil saya sharing nanti ya. Engkau semua tidak mengetahui ataupun melihat bagaimana Tuhan telah menjadi manusia di Tiongkok. Jadi bagaimana engkau bisa melihat bahwa Tuhan telah memperoleh kemuliaan ketika Tuhan melakukan banyak pekerjaan penaklukan dalam dirimu dan engkau semua tetap berdiri teguh, maka tahap pekerjaan Tuhan ini berhasil. Dan inilah bagian dari kemuliaan Tuhan. Oke. Jadi kita bisa lihat bagaimana penaklukan Tuhan dalam diri kita ya. Ini sudah kita baca kemarin saudara.
Jadi sebetulnya penaklukan inilah sebetulnya eh, perjalanan kita mengikuti perjalanan Tuhan. Karena kan begini ya, firman itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi ketika dia mengucapkan firman, maka kita yang mendengarnya akan mengikuti apa yang difirmankan itu gitu. Ya, ketika dia sudah menetapkan segala sesuatu gitu. Ya. Jadi makanya apa yang uh, diucapkan orang gitu, maka itulah yang akan menjadi kehidupannya gitu. Kita dulu mengenalnya sebagai kuasa perkataan. Nah, makanya kalau orang siapapun dia, kalau dia terus memperkatakan atau mempercayai apa yang eh, didengarnya gitu, maka itu yang akan menjadi kenyataan hidupnya. Gitu. Jadi kalau orang Israel tetap dengan kepercayaannya yang lama, harus mempersembahkan korban, Taurat, dan lain sebagainya, tidak bisa menerima kedatangan yang pertama, maka mereka tetap di sana. Gitu. Sampai matinya akan terus berulang-ulang di situ gitu. Sama juga dengan orang percaya yang terus hanya menerima kedatangan Tuhan yang pertama. Dia akan terus berada di bawah kaki salibnya Tuhan gitu. Nggak bisa menerima perkataan yang baru gitu. Jadi bagi kita yang sudah menerima perkataan yang baru, maka penaklukan akan terjadi bagi kita gitu. Supaya kita sesuai dengan firman gitu. Perkataan yang kita dengar sekarang. Maka kita akan mengalami bagaimana kita itu dipimpin sendiri dan diajar sendiri oleh Tuhan. Nah, itulah perjalanan, itulah penaklukan. Itu baru kita memperoleh kesempurnaan kita gitu. Jadi, semua firman yang dia ucapkan itu harus menjadi pengalaman kita gitu. Ya, mesti begitu. Jadi kalau orang yang hanya memperhatikan masalah mujizat, ya disitulah dia terus. Sampai nanti dia ke akhir hidupnya, di tubuh jasmaninya, lalu dia akan menghadap Tuhan tuh. Maka Tuhan akan mengatakan, enyahlah daripadaku. Hai kamu semua pembuat kejahatan. Menolak Kristus soalnya. Itulah yang disebut antikristus gitu. Akan menolak Kristus itu sendiri. Akan menolak firman yang menjadi manusia itu. Nah, makanya itu beda ya dengan beda dengan Allah itu sendiri ya, yang roh itu gitu. Ketika dia menjadi manusia itu. Jadi dikatakan menjadi manusia itu menjadi nyata. Tidak lagi samar-samar. Itulah artinya kalau kita sering mendengarkan kamu menyembah Allah samar-samar gitu. Atau bisa sebetulnya disebut sebagai berhala. Karena apa? Karena itu adalah hasil imajinasinya jadinya gitu. Tidak menjadi kenyataan. Nah, jadi ketika kita namanya mengalami penghakiman gitu, maka Tuhan itu menjadi sangat nyata dalam kita. Ketika kita sering mengucapkan perkataan itu, ya, maka perkataan itu kan menjadi realita bagi kita, gitu. Ya, jadi realita, kenyataan. Gitu. Oke, baik kita baca dulu ya.
Engkau semua belum sepenuhnya melihat kemuliaan ini. Engkau hanya melihat bahwa Tuhan sudah menaklukkan hatimu. Bahwa engkau semua tidak bisa lagi meninggalkan dia dan akan mengikuti Tuhan sampai akhir. Nah, ini jadi ketika saya mengucapkan ini, saudara, itu langsung saya ingat gitu. Oh iya ya, kemarin saya merasakan kayak gini. Saya nggak bisa lagi menolak Tuhan, gitu ya. Saya nggak bisa lagi melawan Tuhan, apapun yang dia bilang gitu. Mau tidak mau, jadi mentaati Tuhan gitu loh. Jadi semakin nyata dia, ya. Jadi sampai kita itu eh, tidak perlu lagi dia itu menyatakan dirinya secara supranatural. Dari situlah kita tahu bahwa Tuhan itu telah turun ke bumi gitu. Dari situ. Dari situlah kita tahu dia berjejak. Kalau saudara baca kemarin ayatnya kan, yang di dalam Yehezkiel pasal 43 itu kan. Jadi tempat dia sudah disinilah, disinilah kakiku berpijak katanya. Di dalam bait suci itu kan. Di sinilah tempatku selama-lamanya katanya gitu. Itu di mana? Itu di pusat hati kita. Dia memerintah gitu. Dia mendapat tempat di sana. Dia memancarkan kemuliaannya di sana gitu. Makanya dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Gitu ya. Kehidupan itu memancar dari kita. Pertama-tama pasti kitanya itu mengalami penaklukan gitu. Ya, kita menjadi tidak khawatir, kita menjadi tidak takut lagi, kita makin mantap hati kita, teguh, kita menjadi berbeda dengan orang dunia. Dan di situ ya, kita mulai melihat. Jadi kita itu ditaklukkan oleh firman. Makanya berhati-hatilah dan mulai sekarang berhati-hatilah dengan perkataan. Ya, kalau kita sudah mulai menerima berhati-hati. Ya, memang awalnya, memang di situ saudara kita tidak bisa mengontrol Tuhan ya. Tetapi apabila kita sudah mulai ditaklukkan oleh Tuhan, disitulah kita berjaga-jaga. Bahkan di pikiran kita pun kita berjaga-jaga gitu. Karena sekarang apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Apalagi kalau kita pikirkan berulang-ulang. Gitu. Ya. Dalam hal apa engkau semua melihat kemuliaan Tuhan? Dalam dampak pekerjaannya dalam diri manusia. Orang melihat bahwa Tuhan begitu indah, mereka memiliki Tuhan dalam hati mereka dan tidak mau meninggalkannya. Dan inilah kemuliaan Tuhan itu. Nah, ini saudara, jadi hal ini adalah pengalaman bagi kita, saudara. Jadi nggak bisa meninggalin lagi. Jadi setiap hari kita itu nggak perlu dipaksa untuk harus beribadah kepada Tuhan. Nggak perlu. Kita nggak perlu lagi harus memaksakan diri kita. Sekarang kita seperti berenang di dalam sungainya Tuhan gitu. Mengikuti kemana dia pergi gitu. Dan kemanapun kita pergi, ada kehidupan di sana. Gitu ya. Jadi makin meluas. Ada kehidupan. Kita akan memberikan kehidupan kepada orang banyak. Gitu. Kepada siapa Tuhan itu mau
memperkenalkan dirinya, maka sungai itu mengalir ke sana. Kepada orang yang lapar dan haus akan Tuhan, maka sungai itu mengalir ke sana. Itu fleksibel gitu, dia mengalirnya gitu. Jadi sama seperti Tuhan dulu hidup di muka bumi, demikianlah kita hidup. Kita persis melakukan seperti yang Tuhan lakukan dulu, bergantung sepenuhnya kepada Bapaknya. Nah, itu proses penaklukan ya, disitulah kita dikatakan melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kekuatan saudara dan saudari di gereja-gereja bangkit, dan mereka bisa mengasihi Tuhan dari dalam hati mereka, menyaksikan bahwa kekuatan dahsyat dari pekerjaan yang Tuhan lakukan, kuasa firman-Nya yang tak tertandingi, ketika mereka melihat bahwa firman-Nya memiliki otoritas dan dia bisa memulai pekerjaannya di kota hantu di daratan Tiongkok, ketika sekalipun manusia lemah, hati mereka tunduk di hadapan Tuhan dan mereka mau menerima firman Tuhan. Dan ketika sekalipun lemah dan tidak layak, mereka mampu melihat bahwa firman Tuhan begitu patut dicintai dan begitu layak menjadi sukacita mereka, maka inilah kemuliaan itu. Gitu. Jadi mulai jadinya itu dalam pengalaman, jadi bukan lagi dalam nasihat yang disampaikan oleh Tuhan. Karena kalau nasihat kan itu masih dikasih kita pilihan, berarti belum kita ambil gitu. Kita belum mengambil keputusan untuk mulai mentaati firman itu gitu. Nah, tapi begitu kita mulai mentaatinya, maka disitulah kita mengalami Tuhan dan terus berlanjut. Dalam keadaan lemah sekalipun, hati kita tidak memberontak lagi gitu. Dalam keadaan suka maupun duka gitu. Jadi ini perjalanan yang panjang. Perjalanan selama-lamanya. Jadi setiap orang harus bekerja di dalam kerajaannya. Apa sekarang pekerjaan kita? Percaya kepada Tuhan. Mencari kerajaan Allah gitu. Setiap hari memperoleh makanan dan minumannya dari Tuhan. Setiap hari mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Mengutamakan firman-Nya. Maka itu saudara menjadi kehidupan kita. Gaya hidup kita. Dan kita mulai menikmati kemanisan daripada firman Tuhan. Nikmatnya firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menjadi semakin nyata di dalam kita. Maka kita akan melihat Tuhan di mana-mana. Ketika harinya tiba, saat manusia disempurnakan oleh Tuhan dan mampu berserah di hadapannya dan bisa sepenuhnya menaati Tuhan dan menyerahkan harapan masa depan dan nasib mereka di tangan Tuhan, maka bagian kedua dari kemuliaan Tuhan telah sepenuhnya diperoleh. Jadi jangan lagi melihat kok terus ya dunia ini seperti ini gitu. Dulu kan kita selalu begitu kan, makanya kita selalu berjuang melakukan pekerjaan Tuhan. Padahal kita itu kalau kita berdoa di tempat yang tersembunyi. Bukan supaya kita itu diketahui orang gitu, bahwa kita lah yang mendoakan bangsa kita dan segala macam. Yang kita doakan adalah bagaimana kita melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Kita ngalami. Jadi sekarang fokus kita itu duduk di kaki Tuhan. Lalu kita nanti akan mendengarkan perkataannya. Mau kita ke kanan atau ke kiri.
dia akan menuntun kita terus kemana kita pergi gitu. Karena hati kita sudah ditaklukkan oleh Tuhan, tidak mungkin lagi kita mengatakan itu karena kita. Tidak mungkin lagi kita berani hidup sendirian. Gak mungkin lagi kita takut menghadapi brutalnya manusia, kejahatan manusia. Kita akan, menurut firman Tuhan, dengan pedangnya, dengan firman yang ada di mulutnya, dia membakar habis musuh-musuhnya. Ya, jadi itu adalah proses penaklukan Tuhan. Si jahat pun tidak berkutik sama sekali. Semua segala usahanya untuk menipu kita tidak akan bisa lagi. Nggak akan bisa, langsung ketahuan. Terbuka dengan jelas segala penipuannya. Dia mencoba menipu hati kita, menipu kita. Nggak bisa lagi gitu. Dia mencoba ingin supaya kita mencari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Sudah nggak bisa. Dia mencoba mengalihkan perhatian kita untuk kita kembali kepada dunia. Tidak bisa. Ya, jadi sudah mulai diselesaikan. Pekerjaannya di daratan Tiongkok akan berakhir. Dengan kata lain, ketika orang-orang yang telah ditentukan dari semula dan dipilih oleh Tuhan sudah disempurnakan, Tuhan akan memperoleh kemuliaan. Tuhan berkata bahwa Dia telah membawa bagian kedua dari kemuliaannya ke timur. Tetapi ini tidak terlihat oleh mata telanjang. Tuhan telah membawa pekerjaannya ke timur. Dia sudah datang ke timur dan inilah kemuliaan Tuhan itu. Ingat kemarin saudara, bagaimana pintu gerbang yang di sebelah timur ya, dari sana dia masuk katanya. Ingat, seperti kilat memancar dari timur. Wah, itu saudara, kalau di wall saya itu saudara, lihat bagaimana mereka itu apa ya? Benar menyesat-nyesatkan itu ya. Waduh. Oke. Nanti saudara, perkataan-perkataan yang di sini saudara akan dicari orang gitu. Saya yakin sekali. Ya, pasti karena kan di kitab Daniel kan akan begitu kan. Orang akan mencarinya. Tapi orang-orang yang mencari ini adalah orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk naik ke gunung kudusnya Tuhan. Mereka seperti orang-orang Majus yang sudah melihat bintang di timur itu, saudara. Orang-orang dari timur katanya kan. Jadi itu sudah ditentukan dari semula, saudara. Mereka akan mengikuti dari kejauhan, bahkan mereka sudah mengikuti 2 tahun sebelumnya gitu kan. Mereka terus mengikuti, bayangkan hanya melihat bintang Daud itu, saudara. Sama seperti ini, saudara. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi orang-orang yang datang ini adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Tidak mungkin tersembunyi, itu firman Tuhan. Maka tempat ini tidak mungkin tersembunyi. Maka saudara pun tidak mungkin tersembunyi. Sebagaimana Ratu Sheba datang dari selatan, datang kepada Salomo. Tapi Tuhan mengatakan orang yang ada di sini jauh lebih besar daripada Salomo, katanya. Dan Ratu dari Sheba itu nanti akan menghakimi kamu di akhir zaman, katanya. Kapan? Ya sesudah mereka itu meninggal gitu. Disitulah Ratu Sheba mengajari mereka
begini loh. Wah, ketika mendengarkan perkataan Ratu Seba itu, saudara. Mereka tertempelak semua, saudara. Makanya disitulah mereka meratapi dia yang mereka tikam dulu. Jadi firman itu menjadi kenyataan. Kalau mereka tidak mendengarkan perkataan yang baru dari Tuhan, maka mereka terus akan meratapi diri mereka. Bayangkan saudara betapa ngerinya terus meratapi diri mereka yang bersalah. Sampai kapan saudara? Sampai mulai ada secercah sinar gitu. Lalu mereka mengikuti sinar yang ada di hati mereka. Mereka tidak lagi menyelidiki supaya mereka membenarkan diri mereka, tetapi mereka mulai tahu jalannya. Jalannya bagaimana? Seperti yang kita lakukan sekarang. Mau mengikutinya dengan berani, bukan dengan menghakimi perkataan-perkataan yang baru itu, tapi mau rendah hati. Dengan berkata seperti Maria, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Wow, saudara, kalau mengatakan ini, saudara, saya jadi ingat perjalanan yang kemarin. Gitu. Iya, oh ini ya. Baru melihat. Disitulah kita mulai melihat pekerjaan Tuhan berhasil. Namun tak perlu kita banggakan itu. Karena pengalaman kita itu masih sangat sedikit sekali. Allah itu luas. Nggak mungkin kita bisa menampung seluruhnya. Sampai nanti suatu saat kita boleh menampung segala kemuliaan itu. Bagaimana caranya? Ya sudah, kosongkan dirimu. Kosongkan bejanamu setiap hari. Jangan pernah merasa engkau sudah kenyang. Teruslah makan dan minum di hadiratnya. Oh, itu indah sekali. Maka kita akan menjadi semakin fleksibel gitu. Dan disitulah kita mulai memerintah bersama dengan dia. Ya, Tuhan sudah memutuskan bahwa dia akan menyelesaikan pekerjaan ini di Tiongkok. Dan dia sudah bertekad untuk menyempurnakanmu. Karena itulah dia tidak memberikan kepadamu jalan keluar. Dia sudah menaklukkan hatimu dan engkau harus melanjutkan entah engkau menginginkannya atau tidak. Dan pada saat engkau didapatkan oleh Tuhan, Tuhan pun memperoleh kemuliaan. Lihat itu ya. Jadi nanti ada masanya dia tinggalkan. Aku akan pulang ke tempatku. Sampai mereka mengaku bersalah. Hosea pasal 6. Tadinya pasal 5 ayat 15. Lalu pasal 6. Sampai mereka mengaku bersalah itu kan. Oke. Sekarang ini Tuhan belum memperoleh kemuliaan sepenuhnya. Karena engkau masih harus disempurnakan. Meskipun hatimu sudah kembali kepada Tuhan, masih ada banyak kelemahan dalam dagingmu. Engkau tidak mampu memuaskan Tuhan. Engkau tidak mampu menyelami kehendak Tuhan. Dan engkau masih memiliki banyak hal negatif yang harus kau singkirkan. Dan engkau masih harus menjalani banyak ujian dan pemurnian. Hanya dengan cara itulah watak hidupmu dapat berubah dan engkau bisa didapatkan oleh Tuhan. Jadi kita itu tidak lagi namanya memikirkan kematian. Kematian itu sudah pergi dari kita.
Jadi yang kita pikirkan kehidupan. Jadi kalau ada orang yang mati 100 tahun, dia akan dianggap terkutuk gitu. Nah, mengerti sekarang perkataan itu ya, artinya ya. Sekarang kan realitanya menjadi kita mengerti kan? Jadi sekarang kehidupan itu seperti kita itu apa namanya? Kalau orang yang sudah terikat dengan narkoba, nggak akan bisa lagi hidup tanpa itu. Gitu. Sama saudara dengan hidupnya Tuhan. Kalau kita sudah makan hidupnya Tuhan, maka hidup itu akan terus. Ditekan pun dia akan terus keluar gitu. Menyebar. Jadi seperti tumbuhan dipotong, 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 dipangkas, dipangkas. Terus dia akan menghasilkan buah. Dibersihkan, ranting-rantingnya dibersihkan gitu ya. Ya, baik. Sekarang kita lanjut ya. Oke, perhatikan saudara. Hanya mereka yang mengenal Tuhan yang bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Lihat, hanya mereka yang mengenal Tuhan yang bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Perhatikan saudara, perkataan-perkataan yang kita baca, perkataan Tuhan, sekarang ini sangat berbeda sekali dengan Alkitab. Alkitab itu hanya menjelaskan luarnya gitu. Tapi firman Tuhan yang sekarang itu menjelaskan bagian dalamnya. Kalau dalam Alkitab dikatakan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita tentang bagaimana cara mengenal Tuhan. Dia mengeluarkan satu perintah yang baru atau perkataan yang baru. Apa itu? Hanya mereka yang mengenal Tuhan yang bisa menjadi kesaksian bagi Tuhan. Nah, mari kita dengarkan perkataan-perkataan ini. Ya, dengarkan, simak baik-baik, dan katakan dalam hati saudara, Tuhan, jadilah kepadaku seperti yang engkau firmankan. Gitu. Oh saudara, saudara akan terus merindukan firman Tuhan. Iya. Bahkan sampai nanti ini enggak saudara baca pun, semalam saudara sampai saya begini perhatikan gini ya. Karena mata ini saudara kadang kalau dengan cahaya gitu ya, itu kan kayak capek gitu ya. Jadi semalam saya tertidur sampai jam 12 di sini ya, di ruangan ini. Brian datang ke atas, gitu bangunkan saya gitu. Nah, capek tapi hati saya gitu ya. Saya coba gini, saya baca itu karena perkataannya ini padat sekali gitu. Jadi eh, setiap kata itu saudara itu eh, bisa menjadi khotbah. Satu kalimat saja itu bisa khotbah yang panjang kalau diuraikan. Gitu. Kalau diuraikan dengan pengalaman. Gitu. Luas sekali. Makanya saudara eh, ketika kita baca pun itu sudah menjelaskan juga semuanya. Gitu. Wah indah sekali. Saudara. Dan disitulah kita melihat, mengerti apa namanya kemuliaan Tuhan. Oh itu Tuhan itu jelas sekali. Ya, perhatikan ya. Jadi nikmati saja setiap perkataannya ya. Percaya kepada Tuhan dan mengenal Dia adalah hal yang ditetapkan oleh sorga. Ditetapkan. Dan diakui oleh bumi. Dan sekarang ini, selama zaman ketika Tuhan yang berinkarnasi sedang melakukan pekerjaannya secara pribadi. Nah, bagaimana dia secara pribadi bisa bekerja? Tuhan yang berinkarnasi itu. Berarti kan bukan secara fisik yang di sana kan. Tetapi kan di dalam kita kan.
Jadi Tuhan yang berinkarnasi itu berinkarnasi dalam kita. Artinya menjadi pengalaman yang nyata sekali di dalam kita. Sehingga kita harus mengikuti kemana dia pergi. Kita berjalan bersama dengan dia. Ya, memuaskan Tuhan adalah sesuatu yang dicapai dengan membangun dasar pemahaman. Jadi lihat, memuaskan Tuhan adalah sesuatu yang dicapai dengan membangun dasar pemahaman akan kehendak Tuhan. Dan untuk memahami kehendaknya, penting sekali untuk memiliki pengetahuan tentang dia. Pengetahuan tentang Tuhan ini adalah impian yang harus dimiliki orang yang percaya kepadanya. Inilah dasar kepercayaan manusia kepada Tuhan. Bukankah ini penjelasan dari kitab Yohanes pasal 6 itu? Bekerjalah bukan untuk yang sementara, tetapi untuk yang sifatnya kekal. Apa itu? Percayalah kepadaku. Kasihilah aku. Oh iya, oke ya. Jalan ya, kasih kabar ya, Tuhan berkati. Oke, Billy sudah berangkat ya. Baik. Jadi saudara, dengerin baik-baik ya, kata demi kata. Tidak peduli saudara, jangan berusaha untuk menghafalnya. Tapi dengarkan saja. Seberapa banyak yang saudara bisa makan, maksudnya itu dengarkan, terima, sebanyak itulah makan. Makanya dikatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Tutup dulu pintu di bawah ya. Lihat, Tante Bouli berangkat. Ayo. Hah? Lihat dulu cepat. Ayo. Jadi, bayangkanlah kita itu seperti makan di hadapan Tuhan. Makan saja dengan santai. Nggak usah terburu-buru gitu. Dengerin aja baik-baik itu, baca. Dan itu semua akan hanya dengan cara seperti itulah itu firman itu bisa semakin meresap di dalam hati kita. Dan dari situ kita bisa menikmati Tuhan. Ya, baik. Pengetahuan tentang Tuhan ini adalah impian yang harus dimiliki orang percaya kepada. Inilah dasar kepercayaan manusia kepada Tuhan. Tanpa pengetahuan ini, kepercayaan manusia kepada Tuhan akan berada dalam keadaan samar-samar di tengah-tengah teori kosong. Bahkan jika orang semacam itu memiliki tekad untuk mengikuti Tuhan, mereka tidak akan mendapatkan apapun. Semua orang yang tidak mendapatkan apapun dalam aliran ini, perhatikan, mereka sudah ada di dalamnya, tapi tidak mendapatkan apapun, mereka itu adalah yang akan disingkirkan. Apa maksudnya, saudara? Jadi, saudara, tidak perlu, jadi Tuhan itu tidak perlu yang dari sorga itu, dia nggak perlu memisahkan. Tetapi firman itu yang akan memisahkan. Artinya apa? Orang yang tidak mau makan firman-Nya, ditundukkan oleh firman-Nya, masih tetap hatinya melekat kepada dunia, maka orang-orang ini akan disingkirkan sendiri. Saya tidak perlu mengeluarkan perkataan yang baru dari diri saya.
Tapi firman Tuhan itu akan bekerja sendiri, memisahkan kita. Ya, lihat. Mereka semua adalah benalu. Apapun langkah pekerjaan Tuhan yang kau alami, engkau harus disertai dengan penglihatan yang hebat. Jika tidak, akan sulit bagimu untuk menerima setiap langkah pekerjaan yang baru. Karena pekerjaan Tuhan yang baru berada di luar kemampuan manusia untuk membayangkannya dan berada di luar batas pemahamannya. Jadi saudara, sekarang kita itu saudara, kita itu tanpa Tuhan, sekarang kalau penglihatan kita itu tidak jelas, gitu. Kan dikatakan dalam kitab Wahyu itu kan, belilah daripadaku pakaian katanya. Lalu apa lagi? Minyak untuk melumas matamu katanya. Jadi penglihatan kita itu harus makin terang, makin jelas. Tapi ingat, ini bukan jenis karunia ya, bukan. Karena kita sudah masuk ke dalam kerajaan, bukan lagi karunia, bukan lagi sekedar anugerah. Karena ini sudah menjadi pilihan kita. Jadi kitalah yang terus datang dengan rendah hati kepada Tuhan. Maka dia akan melumas mata kita. Nah, perhatikan saudara. Jadi tanpa seorang gembala yang menggembalakan manusia, tanpa seorang gembala yang terlibat dalam persekutuan tentang berbagai penglihatan, manusia tidak mampu menerima pekerjaan baru ini. Nah, disinilah saudara mulai diperkenalkan dengan gembalanya dia. Dan siapapun yang dipilih ini bukan ditetapkan oleh manusia. Dan orang yang dipakainya menjadi gembalanya itu akan memiliki banyak penglihatan. Tapi lihat sekali lagi, penglihatannya itu bukan karunia, tapi melihat Tuhan dalam berbagai hal. Maka dengan ini saudara, jadi gembala yang dipilihnya ini saudara, siapapun dia saudara, itu akan memiliki karakteristik seperti Tuhan itu gitu. Makanya dikatakan tadi hanya orang yang mengenalnya yang bisa menjadi kesaksian. Nah, disitulah saudara, jadi ketika saudara mendengarkan selama ini bagaimana ini bisa dijelaskan, bisa saya jelaskan gitu. Dari mana saudara saya bisa menjelaskan? Apakah mereka, saya pernah mengikuti mereka, duduk di kaki mereka, enggak kan? Tapi dari perjalanan sampai dengan hari ini, dan terakhir dibimbing oleh Pak Andreas gitu. Ya kan? Kita mulai melihat, oh begini caranya. Disitulah saudara, Bapak rohani kita tanpa sadar menjadi gembala kita dulu. Disitulah menuntun kita. Dia menuntun kita kepada gembala berikutnya. Karena apa? Karena beliau membawa kita kepada Tuhan. Lalu saudara, Tuhan itu mengajar kita sendiri, menggembalakan kita sendiri. Namun saudara, dia memilih orang untuk menjadi
inkarnasinya. Oke? Tapi lihat sekarang saudara, orang yang mengalami inkarnasinya itu cirinya adalah dia tidak akan pernah mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Dia selalu mencari kemuliaan untuk dia yang mencari kemuliaan itu. Gitu saudara. Dan disitulah kita akan melihat kasih di antara kita menjadi kasih yang sangat tulus. Dan orang-orang yang tidak memiliki kasih yang tulus akan dia singkirkan. Jadi saudara, kerajaan yang dimaksud itu sebetulnya tidak kelihatan. Makanya tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang penakut. Tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak lapar dan haus akan kebenaran. Tidak akan bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak miskin. Tidak akan dimasuki oleh orang-orang yang tidak rela dianiaya. Jadi saudara, ucapan Tuhan yang dulu saudara, berbahagialah itu saudara. Itu menjadi aturan di dalam kerajaan Allah. Ya, saudara bisa nikmati sekarang. Jadi nanti kalau saudara sudah terus memiliki kedalaman seperti ini saudara, maka ketika kita baca Alkitab, itu benar-benar saudara akan diterangkan semua artinya. Tanpa, jadi bukan interpretasi. Bukan. Bukan. Dan Tuhan sendiri menerangkannya kepada saudara. Itulah yang terus saya alami gitu. Jadi walaupun itu nampaknya salah atau ragu, tapi semakin kita duduk di kaki Tuhan, segala keraguan itu akan sirna. Karena tidak ada keraguan dalam kerajaan Allah. Tidak ada samar-samar. Yakin. Jadi perkataan ujilah segala sesuatu itu kayak berlalu gitu loh. Bukan itu lagi yang menguasai. Kalau di zaman yang lalu boleh. Di zaman para rasul itu boleh. Paulus sangat takut terhadap kalau mereka itu akan disesatkan berbagai macam roh pada waktu itu, saudara. Ketika juga dia mengalami digocok gitu loh oleh para roh itu penipu itu. Makanya katakan, ujilah segala sesuatu. Tapi begitu kita masuk ke dalam zaman kita itu dipimpin oleh roh Allah, maka itu harus berganti. Itu namanya kita mengikut Tuhan. Kita mengikut perkataan yang baru, saudara. Ya, jangan mau tinggal di situ terus ya. Jangan pertahankan itu. Kalau saudara terus pertahankan itu, bisa-bisa saudara menguji Tuhan. Jadi jangan menahan Tuhan. Kalau berkali-kali saudara tetap dengan pendirian yang lama, takut mengikuti Tuhan yang baru gitu. Yang selalu baru setiap hari. Takut melewati jalan yang terjal, maka saudara nggak akan sampai ke gunungnya Tuhan. Ya, jadi tanpa seorang gembala yang terlibat dalam persekutuan tentang berbagai penglihatan, manusia tidak mampu menerima pekerjaan baru ini. Nah, saudara mulai mesti melihat di situ. Disitulah saudara, ini saudara kalau saya katakan ini saudara, ini saya juga bagi saya saudara perkataan baru gitu. Ini karena saya mulai mengerti kenapa ya Tuhan dulu itu mengatakan jikalau engkau tinggal dalam perkataanku gitu.
Jikalau engkau mengasihi aku, katanya. Siapakah yang mengasihi aku? Bukan mengasihi Tuhan. Bukan mengasihi Tuhan yang dalam roh. Mengasihi aku, katanya. Karena begini, saudara. Pada waktu itu orang nggak mengenal Yesus gitu. Sebagaimana adanya dia. Bahkan murid-murid, saudara, hanya mengenal Tuhan itu sebagai guru mereka. Mereka belum mengasihi Tuhan itu sendiri. Apakah engkau mengasihi aku? Kalau saudara mengasihi aku, nah, saudara lihat ya, maka saudara akan mengikuti perkataan-perkataanku. Jika manusia tidak dapat menerima penglihatan, dia tidak dapat menerima pekerjaan Tuhan yang baru. Ingat sekali lagi, penglihatan yang kali ini, bukan yang dulu. Penglihatan kali ini adalah karena kita melihat Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan yang kita lihat bukan Tuhan yang kita bayangkan. Tapi Tuhan yang sudah menjadi hidup kita. Itulah Tuhan yang kita ikuti. Jika manusia tidak dapat menerima pekerjaan Tuhan yang baru, manusia tidak akan dapat memahami kehendak Tuhan. Dan dengan demikian, pengetahuannya tentang Tuhan tidak akan berarti apa-apa. Oke? Jadi yang selama ini, apa yang kamu anggap ada padamu akan diambil daripadamu, katanya. Disinilah saudara akan melihat banyak para hamba Tuhan, para orang kudus akan disingkirkan. Mereka akan kehilangan kemuliaan Tuhan. Dan saudara bisa melihat akhir hidup mereka. Disitulah mereka akan terhanyut, akan terpenjara dengan harta dunia yang semu ini. Disitulah mereka akan terjerat daripada mencari kemuliaan untuk diri sendiri. Dan disitulah kemuliaan Tuhan tidak ada lagi dalam mereka. Mereka akan menjadi seperti Imam Eli yang makin lama makin gemuk, saudara. Dan dia jatuh. Gitu. Ketika tabut Tuhan itu dirampas, disitulah dia itu tergeletak. Disitulah saudara lihat akhir hidup daripada para hamba Tuhan yang mengatakan dirinya hamba Tuhan. Tapi sebetulnya mereka adalah hambanya iblis. Karena tidak pernah mau menghidupi Tuhan Yesus. Seandainya mereka mau jujur. Seandainya mereka mau menjual segala milik mereka. Dan mau duduk di kaki Tuhan. Mereka bisa kembali kepada Tuhan. Iya, saudara kan lihat, kita akan melihat. Dan sudah terlihat kok, saudara. Seperti yang kita lihat dulu, saudara. Bagaimana mereka justru menjadi agen-agennya, saudara. Bahkan mereka memaksa jemaat mereka untuk menerima tanda itu, saudara. Mereka mengatakan itu bukan tanda itu. Iya. Tapi saudara lihat, makin lama, saudara. Mereka makin kering. Nggak punya lagi, saudara. Dan makin lama mereka akan mengikatkan diri mereka dengan dunia ini. Karena apa?
Mereka tidak punya lagi kasih mereka yang dulu kepada Tuhan. Mereka itu menjadi dalam sekali jatuh. Gitu. Mereka dilemparkan ke jurang maut. Sebelum manusia melaksanakan firman Tuhan, dia harus, perhatikan, sebelum manusia melaksanakan firman Tuhan, dia harus mengenal firman-Nya. Artinya, dia harus memahami kehendak Tuhan. Saudara, ketika diulang-ulang nanti perkataan ini, saudara, saya sampai gini, saya perhatikan gini. Sampai saya, aduh, enggak ini lagi, enggak kuat lagi itu karena matanya memang kena sinar itu ya. Wah, saya membaringkan diri gitu, bawah. Tapi saudara, sambil mencoba gitu, langsung mendengarkan perkataan itu dari Tuhan. Coba mengingat sedikit yang saya baca itu. Saya coba mengingat kembali, menggemakannya kembali di dalam ingatan saya. Wah, terasa, oh gitu ya. Di situ Tuhan mulai terangkan. Gitu. Hanya dengan cara inilah firman Tuhan dapat dilaksanakan secara akurat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah hal yang harus dimiliki setiap orang yang mencari kebenaran. Dan ini juga merupakan proses yang harus dijalani oleh setiap orang yang berusaha mengenal Tuhan. Amin. Saya dapat kuncinya ya, dapat caranya ya. Proses mengenal firman Tuhan adalah proses mengenal Tuhan dan pekerjaannya. Ini penting ya. Kata-katanya ini penting. Proses mengenal firman Tuhan adalah proses mengenal Tuhan dan pekerjaannya. Pekerjaannya di mana? Yang paling pertama di dalam kita. Ya. Ingat tadi perkataan yang di atas ya. Jadi, mengetahui penglihatan tidak hanya mengacu pada mengenai kemanusiaan Tuhan yang berinkarnasi. Oh, tidak hanya mengacu pada mengenal kemanusiaan Tuhan yang berinkarnasi, tetapi juga termasuk mengenal firman dan pekerjaan Tuhan. Dari firman Tuhanlah manusia memahami kehendak Tuhan. Dan dari pekerjaan Tuhanlah mereka mengenal watak Tuhan dan siapa Dia. Jadi ini penting saudara nanti untuk kita mengenal. Oh ternyata Tuhan itu begini ya. Akan ketahuan nanti gitu saudara. Dari apa? Dari firman-Nya. Dari yang Dia ucapkannya. Kita akan mengetahui. Dan nanti saudara akan melihat itu ketika saudara baca Alkitab juga. Jadi ternyata cara dia itu mengajar itu ternyata sistematis sekali sebenarnya. Makanya bahkan anak TK sekalipun, bayi-bayi sekalipun bisa mengerti. Katanya. Percaya kepada Tuhan adalah langkah awal untuk mengenal Tuhan. Proses maju dari kepercayaan awal kepada Tuhan ini kepada kepercayaan yang paling mendalam kepadanya adalah proses untuk mengenal Tuhan. Proses mengalami pekerjaan Tuhan. Itu ya, jadi pekerjaannya itu wah, itu panjang sekali. Jadi Tuhan itu alfa dan omega. Sekalipun kita sudah di omega, di akhir itu maksudnya ya. Tapi kita bisa juga kembali ke awal.
Jadi pekerjaannya itu berkesinambungan di dalam kita. Jadi saudara, perjalanan kita mengikut dia itu rasanya itu jelas sekali semua saudara. Seperti satu film di hadapan kita gitu. Perjalanan panjang kita bersama dengan Tuhan. Itulah namanya proses pengenalan akan Tuhan. Atau proses mengalami pekerjaan Tuhan. Jika engkau hanya percaya kepada Tuhan demi mempercayai Tuhan dan bukan demi mengenalnya, artinya tidak ada kenyataan pada imanmu. Nah, jadi orang itu mempercayai Tuhan hanya sekedar mempercayai, kebanyakan begitu. Tapi ingat, iblis pun lebih dari itu. Bahkan iblis memiliki takut akan Tuhan. Dia nggak berani melanggar firman-Nya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, oh aku tidak seperti iblis, katanya, enggak. Karena iblis punya banyak sekali pengalaman tentang Tuhan di masa yang lampau. Dia lebih lama hidup dari saudara. Jadi bagi dia sudah lama mau retire, tapi nggak bisa-bisa. Akhirnya dia mengikuti saja semua pekerjaan Tuhan. Dia menjadi tahu jenisnya dia, saudara. Dia menjadi tahu diri. Nggak ada gunanya dia. Mau mati pun dia nggak ada gunanya, karena nggak akan mati-mati. Makanya seperti yang dia katakan, kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ya seperti itulah dia gitu. Justru dia menjadi pohon pengetahuan itu. Yang baik dan yang jahat itu. Wong buahnya aja yang dimakan orang itu buahnya beracun, apalagi pohonnya yang menghasilkan buah itu. Oh, di situ saudara, perkataan itu saudara, ada. Ketika Allah itu, ketika Tuhan yang berinkarnasi itu mengatakan perkataan-perkataan seperti ini, saudara. Oh, saudara. Disitulah dia, saudara, makin lama makin tersiksa. Dan kalau dia saja tersisa, orang-orang yang menjadi anak-anaknya dia, kan orang-orang yang menjadi anaknya dia kan, apalagi kalau dia itu hamba Tuhan, wah akan tersinggung sekali kalau dikatakan dia anak iblis. Dia merasa sudah mengenal Tuhan, karena dia tahu firman Tuhan. Dia merasa percaya kepada Tuhan. Padahal hidupnya tidak menunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam dia. Jangan bilang-bilang aku nggak punya iman. Oh, itu dan imanmu tidak bisa menjadi murni. Kalau saudara baca ini ingat apa? Ingat tulisan Petrus kan? Dalam hal ini tidak ada keraguan. Jika selama proses mengalami pekerjaan Tuhan, manusia secara berangsur-angsur mulai mengenal Tuhan, wataknya akan sedikit demi sedikit berubah dan kepercayaannya akan menjadi semakin besar. Dengan cara ini, ketika manusia mencapai keberhasilan dalam kepercayaannya kepada Tuhan, dia akan sepenuhnya mendapatkan Tuhan. Alasan mengapa Tuhan mengerahkan upayanya yang sedemikian besar
untuk menjadi manusia kedua kalinya, untuk melakukan pekerjaannya secara pribadi adalah agar manusia dapat mengenal Dia dan melihatnya. Mengenal Tuhan adalah dampak akhir yang harus dicapai pada akhir dari pekerjaan Tuhan. Inilah persyaratan terakhir yang Tuhan tuntut dari umat manusia. Oke, sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan nanti malam. Ya, dia saudara, nanti saudara bisa ulang baca ya. Dan saudara akan mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Ya. Jadi apapun pekerjaan saudara hari ini, wah jangan luangkan sedikit pun dari waktu saudara. Kalau ada kesempatan gitu, wah coba baca. Oh, saudara akan menikmati Tuhan, keindahan Tuhan, menikmati wajah Tuhan. Saudara akan melihat semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara akan melihat bahwa saudaralah pemilik bumi ini. Bukan mereka. Mereka yang sekarang ini ada kayak menguasai bumi ini harus menyerahkan kepada orang yang dikenannya. Berusahalah menjadi orang yang dikenal oleh Tuhan. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kami berdoa terus untuk Uli. Oh, semua dalam perjalanan Tuhan buat semuanya berhasil sampai tiba di kampung. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Segala sesuatu kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan. Sama-sama katakan. Amin. Baik semua.